Salam kebenaran, sahabat kebenaran. Hari ini saya ingin menyampaikan satu pokok yang harus kita perhatikan, yaitu tentang kedatangan Tuhan. Melandasi ini saya akan baca satu ayat, Wahyu 22 ayat yang ke-20, berkata demikian. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Sahabat kebenaran, kedatangan Tuhan adalah merupakan kunci terakhir dari pemberitaan Injil. Injil sepenuh tidak akan lagi disebut Injil sepenuh kalau tidak memberitakan kedatangan Tuhan. Namun kedatangan Tuhan seringkali disikapi dengan banyak tanggapan, banyak sikap dari orang-orang, dari para pendengarnya, termasuk dari anak-anak Tuhan. Ada yang bersifat oportunis. Dia memakai berita kedatangan Tuhan sebagai bagian yang menguntungkan. Karena dengan demikian jemaat tambah setia karena takut akan kedatangan Tuhan dan lain sebagainya. Tidak murni berita kedatangan itu diberitakan. Ada maksud-maksud tertentu. Ada juga yang apatis, yang tidak peduli. Datang ya datang, tidak ya tidak. Ada yang skeptis bahkan, yang ragu-ragu dan mempertanyakan tentang kedatangan Tuhan. Namun, kitab Wahyu mengakhiri dengan satu pengharapan. Ya, datanglah segera Tuhan. Dengan kata lain, perjalanan gereja, kunci terakhir adalah tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan adalah proses dari pemurnian gereja, proses dari kemuliaan gereja, proses dari akhir kedewasaan gereja. Pada waktu gereja mencapai titik kedewasaannya, maka Tuhan akan datang segera. Karena itu tanda-tanda akhir zaman, berita Injil diberitakan di segala tempat dan lain sebagainya. Ada satu tanda yang harus kita sikapi. Jelas sekali Yesus mengatakan bahwa hari-hari terakhir manusia akan memuncak konstelasi kepada peperangan. Itu jelas. Hari-hari ini kita tahu perdamaian dikatakan, tapi senjata peperangan makin canggih. Hal yang aneh. Harusnya kalau bicara murni damai, semua buang senjata, hancurkan nuklir, tidak ada industri persenjataan. Namun, kita tidak bisa memungkiri senjata semakin hari diproduksi semakin canggih. Bahkan virus sakit penyakit dijadikan senjata biologi. Namun saya tidak ingin berbicara masuk ke dalam masalah soal COVID-19 adalah merupakan diduga senjata biologis. Namun saya katakan kepada saudara bahwa ada satu ucapan dari Yesus yang memberitahukan kepada kita bahwa akhir zaman akan diawali dengan penderitaan kepada penderitaan. Dan kata yang dipakai Tuhan Yesus untuk penderitaan itu adalah Odin. Odin itu adalah dalam bahasa Yunani artinya seseorang perempuan yang sakit bersalin, di mana semakin hari dia akan semakin pun mengalami intensitas sakitnya dan berat dari sakitnya itu. Karena itu kita harus mengerti, menyadari bahwa bencana alam dari dulu sudah ada, gempa bumi dari dulu sudah ada, peperangan dari dulu sudah ada, penyakit dari dulu sudah ada. Namun puncak intensitas dan keganasannya semakin hari semakin sangat tinggi. Dan itu kita harus menyadari. Gempa bumi ukuran 6 ke atas sekarang seperti biasa. Kalau dulu kita dengar gempa bumi lebih dari 3 skala Richter, kita sudah cukup kaget. Lalu kemudian kita mendengar 5 terbiasa, 6 sekarang terbiasa. Besok mungkin kita dengar ada satu kota porak-poranda, itu sudah biasa. Tapi perlu diingat, itu adalah tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saya tidak mau berbicara tentang antikris dan lain sebagainya. Saya berbicara tentang kesiapan gereja.
dalam menanti kedatangan Tuhan. Kesiapan gereja mendewasakan dirinya, karena itu adalah tanda Tuhan akan datang segera. Gereja harus mendewasakan diri, dan Tuhan ingin kita bekerja sama. Tuhan tidak menuntut jumlah, namun sayang kalau kita yang banyak, lebih banyak yang tertinggal daripada yang mengalami pemuliaan dari Tuhan. Saya mendorong kita semua untuk memperbaiki kehidupan kita semakin hari semakin indah, menanti kedatangan Tuhan. Salam kebenaran.